Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini adalah tentang cinta segitiga, tentang kisah suami istri Jim dan Lisa Peng, juga selingkuhannya Jim, yaitu Jennifer G. Dan ini mungkin kasus yang cukup memuaskan untuk kalian orang-orang yang pernah diselingkuhin, untuk kalian yang para istri sah, karena kalau biasanya istri sah yang akhirnya tersingkirkan, di kasus ini si selingkuhan yang tersingkirkan, meskipun ini bukan contoh atau ini bukan sesuatu yang harus kalian lakukan juga. Tahun 1967, Jim Peng adalah supervisor Lisa Peng di sebuah perusahaan keuangan Taiwan. Mereka mulai berhubungan dari sana sampai akhirnya mereka menikah. Setelah menikah, Lisa keluar dari pekerjaannya untuk lebih fokus mengurus dua putranya, suaminya, dan mendukung bisnis suaminya. Jadi Lisa dan Jim benar-benar memulai semuanya dari nol. Tahun 80 dan 90-an bisnis Jim melesat cepat. Bahkan waktu itu Jim memiliki kekayaan sebanyak 200 juta dolar atau kalau sekarang sekitar 458 juta yang kalau dirupiahkan untuk kurs saat ini sekitar 7 triliun. Jadi bisnis Jim benar-benar berjalan dengan lancar banget. Kemudian untuk makin mengembangkan bisnisnya, Jim memutuskan untuk pindah ke Orange County, California. Meskipun dia juga masih sering melakukan perjalanan bisnis ke China dan Taiwan. Kemudian perusahaan utama Jim adalah Ranger Communication, yang itu adalah sebuah perusahaan yang menyediakan CB radio untuk dipakai sama polisi. Dan produknya dipasarkan secara global. Kemudian tahun 1992, Jim berusia 49 tahun dan Lisa 44 tahun. Di tahun itu, kayak yang biasa Jim lakuin, dia pergi ke China untuk urusan kerja, dan pada saat itu dia kemudian nginep di sebuah hotel, yang di sana dia ketemu sama Jennifer Chi, seorang marketing di hotel tersebut. Entah gimana mereka kemudian mulai deket, dan gak lama setelahnya mereka memulai hubungan terlarang. Ran Bing-chi atau Jennifer Chi berusia 24 tahun, jadi dia lebih muda 25 tahun dari Jim. Jennifer punya wajah cantik dan tubuh yang cukup tinggi untuk ukuran wanita Asia, jadi secara fisik, secara penampilan, dia benar-benar sempurna dan menarik. Jennifer tahu kalau Jim udah berkeluarga, tapi dia tetap melanjutkan hubungannya dengan Jim. Dan untuk selanjutnya, Jim ini selalu bikin kesempatan untuk datang ke China, entah untuk urusan bisnis atau datang untuk sekedar mengunjungi Jennifer. Hubungan mereka makin ke arah yang lebih serius waktu Jennifer hamil anaknya Jim. Dan saat itu di Cina, kalau kamu hamil di luar nikah, itu tuh sesuatu yang ilegal. Jadi kamu dikasih kesempatan atau dikasih pilihan untuk melakukan. Dan Jim sebenarnya dia nggak terlalu suka dengan kehamilannya Jennifer, karena mungkin yang dia pengen sama Jennifer tuh kayak cuma seneng-seneng. Dia nggak mau untuk sesuatu yang benar-benar mengikat seperti itu. Tapi Jennifer, dia tentu aja seneng dengan kehamilannya, karena mungkin itu adalah sesuatu untuk mengikat Jim lebih dalam. Terus nggak lama setelahnya, Jennifer pindah ke California. Dan setelah Jennifer pindah ke California, dia ditempatkan di sebuah apartemen mewah yang lokasinya tuh deket banget sama rumah utamanya Jim, rumahnya Jim sama Lisa dan dua anak mereka. Kemudian selama waktu itu, Jennifer selalu dapat uang bulanan yang gede banget jumlahnya. Jim juga selalu kasih apapun yang Jennifer mau. Bahkan pada saat itu, Jim kasih sepertiga sahamnya untuk Jennifer. Dan belum cukup sampai di situ, Jim juga kemudian mendirikan sebuah perusahaan baru yang dia kasih nama GNG Electronic. Yang pada saat itu, orang-orang percaya kalau inisial GNG adalah inisial nama Jennifer dan Jim. Kemudian untuk makin mendekatkan hubungan mereka, Jim jadiin Jennifer sebagai asistennya. Jadi itu kemudian makin bikin mereka sering banget ketemuan setiap hari. Jadi pada saat itu orang-orang bisa ngeliat gimana cintanya Jim sama Jennifer. Karena dia bakalan kasih apapun yang Jennifer mau. Dan Jennifer, dia ngerasa kalau dirinya udah ada di titik terbaik hidupnya. Kalau ini adalah jalan yang benar dengan menjadi kekasihnya Jim, terlepas dari Jim yang udah memiliki keluarga. Dan Jennifer, dia sama sekali nggak merasa bersalah sama Lisa. Dan lagi waktu itu dia pikir kalau Jim adalah kepala keluarganya, kemudian Jim adalah orang yang mencari nafkah, jadi semua kendali di dalam keluarganya dipegang sama Jim. Dan dirinya nggak perlu khawatirin apapun yang berkaitan sama Lisa. Dan saat itulah orang-orang mulai percaya kalau Jennifer mulai membangun jiwa kompetitif bareng sama Lisa, kalau dia pengen menyingkirkan Lisa, kalau dia pengen menggantikan posisi Lisa sebagai istri sah. Jadi entah apapun dasar hubungan mereka, entah karena Jim yang ngerasa kalau dirinya udah jadi orang kaya, dirinya punya kuasa, dirinya bisa lakuin apapun yang dirinya mau, termasuk kencan sama cewek cantik, atau Jennifer yang dia ngerasa kalau dirinya udah ada di jalan yang tepat, dengan dirinya bareng sama Jim, dirinya bakalan stabil secara ekonomi, secara sosial nantinya kalau benar-benar bisa menyingkirkan Lisa. Entah apapun dasar hubungan mereka berdua, tapi mereka berdua yakin kalau mereka udah ada di jalan yang benar dengan hubungan tersebut. Kemudian setelah kepindahan Jennifer ke California, hubungannya sama Jim kan benar-benar makin deket banget sampai di satu titik, kayak biar mereka nih makin gak terpisahkan, Jim jadiin Jennifer sebagai asistennya.
Lisa, dia akhirnya tahu tentang perselingkuhan suaminya dengan Jennifer karena konfrontasi Jennifer. Jadi, tiap kali Lisa dan anak-anaknya pergi keluar atau pas lagi di rumah nggak ada orang kecuali Jim, Jennifer nih bakalan datang ke rumahnya Lisa dan Jim. Dia bakalan habisin waktu di sana sama Jim dan dengan sengaja dia meninggalkan barang-barangnya di rumahnya Lisa dan Jim. Kayak dia tinggalin bajunya di lemari mereka berdua, tinggalin bajunya di tasnya Jim. Kayak apa coba maksudnya kalau bukan untuk mengkonfrontasi Lisa? Apa coba maksudnya kalau bukan dirinya nih pengen diakui, dirinya udah capek jadi selingkuhan, dirinya juga pengen ketahuan, biar dirinya nih nggak harus sembunyi. Atau mungkin dengan hal itu dirinya berharap Lisa sama Jim bakalan tengkar, mereka bakalan bercerai, dan dirinya kemudian bakalan menggantikan posisinya Lisa. Dan waktu Lisa menemukan barang-barangnya Jennifer, dia tanya dong sama Jim, ini bajunya siapa? Kok ada di lemari kita? Kok ada di tasmu? Dan Jim, dia kemudian kayak bilang, oh itu punya karyawan yang ketinggalan, oh itu punya teman kerjaku, tapi kayak nggak mungkin kan. Dan akhirnya Lisa sadar di situ kalau pasti suaminya udah melakukan perselingkuhan. Awalnya Lisa tanya sama staf kantornya Jim, sampai suatu hari dia pergi ke kantornya Jim, dia ketemu sama Jennifer di situ, dan di situ dia langsung sadar kalau ini nih cewek selingkuhan suamiku. Lisa kemudian ajak ngobrol Jennifer, bilang sama Jennifer untuk tinggalin suaminya, tapi di situ Jennifer bilang nggak bisa, aku nggak mau, aku cinta sama Jim. Lisa juga kemudian bicara sama Jim, minta Jim untuk putusin Jennifer, untuk pecat dia dari kerjaannya sebagai asisten Jim, tapi Jim bilang nggak bisa. Dan ya udah, untuk selanjutnya hubungan Jim sama Jennifer berjalan kayak sebelumnya. Mereka tetap melakukan apapun yang mereka mau. Bahkan waktu Lisa sama anak-anaknya nggak ada di rumah, Jennifer tetap datang ke rumahnya Jim dan dia tetap meninggalkan barang-barangnya di situ, yang itu bener-bener kayak ngolok-ngolok Lisa, kayak ngejek Lisa. Dan Lisa kemudian bereaksi dengan merobek dan menggunting baju-bajunya Jennifer yang sengaja dia tinggalin di rumahnya. Kayak ngeselin banget kan. Kemudian suatu hari Lisa pergi ke Taiwan dan dia pulang lebih cepat. Waktu dia sampai rumah, dia menemukan underwear Jennifer di atas ranjangnya dan dia juga menemukan Jennifer di dalam rumahnya. Lisa kemudian langsung tanya sama Jennifer, kamu ngapain di sini? Dan Jennifer bilang, kamu jangan berharap kalau rumah ini bakalan jadi milikmu selamanya. Dan disitulah mereka mulai ribut besar. Jim, dia juga ada di sana, tapi dia nggak melakukan apapun. Bahkan waktu Lisa berkali-kali bilang untuk usir Jennifer, untuk putusin dia, untuk pecat dia, Jim sama sekali nggak merespon dengan anggukan. Atau dia kemudian bilang nggak bisa. Dia tetap bilang nggak bisa, dia mempertahankan hubungannya dengan Jennifer di depan istrinya. Maret 1993, Jennifer melahirkan anak pertamanya bersama Jim, seorang putra yang dikasih nama Kevin. Dan entah Lisa tahu tentang kehamilan dan keberadaan Kevin atau enggak pada saat ini, tapi nantinya Kevin juga jadi salah satu korban di kasus ini. 18 Agustus 1993, Jim balik dari perjalanan bisnis luar negeri, dan waktu dia baru sampai California, dia langsung pergi ke apartemennya Jennifer sama Kevin. Dan waktu dia udah sampai di depan pintu apartemen mereka, dia ketuk-ketuk pintu, dia pencet bel, tapi sama sekali nggak ada respon dari dalam. Jadi waktu itu Jim pikir, oh mungkin mereka berdua lagi keluar. Jadi Jim kemudian pergi, dan beberapa jam kemudian dia balik lagi, dia ketuk-ketuk pintu lagi, dia pencet bel lagi, tapi sama, nggak ada respon dari dalam. Disitulah Jim kemudian puter knop pintu, dan biasanya Jennifer nih selalu kunci pintu, tapi pada saat itu entah kenapa pintu dalam keadaan nggak terkunci. Jim kemudian masuk, dia udah ngeliat gimana isi apartemen tuh berantakan banget. Dan disitulah dia menemukan Jennifer dalam keadaan yang udah meninggal. Jim panik dan dia langsung telepon polisi. Gak lama setelahnya polisi datang dan pada saat itulah kemudian diketahui kalau ternyata Kevin juga meninggal. Jadi sebelumnya Jim gak tahu kalau ternyata putranya juga meninggal. Mungkin dia terlalu fokus sama Jennifer kali ya, jadi dia lupa sama putranya. Polisi langsung memeriksa Jim dan saat itu diketahui kalau Jennifer adalah selingkuhan Jim. Kemudian Jim punya istri dan 2 anak. Orang-orang ini kemudian diperiksa dan Jim kemudian dilepaskan setelah bisa membuktikan alibinya. Kemudian untuk Lisa, dia kemudian jadi orang yang paling dicurigai, apalagi setelah otopsi tubuh Jennifer dan Kevin keluar. Untuk otopsi, Jennifer meninggal setelah menerima 18 luka tusuk. Dan Kevin dia meninggal karena pakai selimut. Hal yang memberatkan posisi Lisa, di lengan Jennifer ada bekas gigitan dan ditemukan DNA pelaku di sana yang ternyata cocok dengan DNA Lisa. Dan dari pemeriksaan TKP nggak ada tanda-tanda masuk paksa, jadi udah jelas kalau Jennifer membukakan pintu untuk si pelaku dengan sukarela, entah dia mengenal si pelaku atau dia memang menunggu kedatangan si pelaku. Dan dari semua hal itu, bener-bener semuanya tuh memojokkan posisinya Lisa. Meskipun pada saat itu Lisa nggak pernah mengakui kalau dia adalah pelakunya. Dia selalu bilang kalau bukan dirinya yang
Jennifer. Dan selama waktu ini, Jim setuju untuk membantu polisi. Jadi polisi kemudian melakukan pemeriksaan di kediaman Jim dan Lisa, juga periksa bank account-nya Lisa. Setelahnya polisi mendorong Jim untuk ngobrol sama Lisa di sebuah ruangan, berdua aja, yang sebenarnya tanpa mereka tahu, semua omongan mereka tuh direkam. Selama waktu ini mereka ngobrol pakai bahasa Cina, dan di situ intinya Lisa kemudian mengakui kalau dia memang pergi ke apartemennya Jennifer. Mereka ribut besar di situ. Dan Jim dia kemudian tanya sama Lisa, kenapa kamu Jennifer? Kenapa kamu lakuin itu? Dan Lisa dia bilang kalau dirinya nggak melakukan itu. Waktu mereka ribut, Jennifer kepleset dan kemudian nggak sengaja menusuk dirinya sendiri. Tapi kayak ini benar-benar nggak mungkin karena Jennifer menerima 18 luka tusukan dan nggak mungkin dong dia kepleset 18 kali terus ketusuk atau menusuk dirinya sendiri sebanyak 18 kali. Nggak mungkin kan? Dan selama obrolan itu, sambil nangis, Lisa kemudian menyalahkan Jim, menyalahkan perselingkuhan Jim. Karena kalau seandainya Jim nggak melakukan perselingkuhan, semuanya tuh nggak bakalan kayak gini. Dan berdasarkan semua omongan Lisa itu, polisi kemudian menyudutkan Lisa dan menjadikan dia sebagai tersangka Jennifer dan Kevin. Meskipun Lisa nggak pernah sama sekali mengakui kalau dirinya adalah pelaku atas mereka berdua. Kemudian Jim untuk selanjutnya dia bersikap membela istrinya. Dia bilang kalau nggak mungkin istrinya melakukan hal itu ke Jennifer dan Kevin. Orang-orang komunitas Asia, orang-orang yang tahu tentang kasus ini, bahkan media pada saat itu berpihak ke Lisa. Mereka kemudian menggambarkan Lisa sebagai sosok istri yang menyedihkan, istri yang dibuang sama suaminya demi wanita muda. Dan mereka kemudian menggambarkan Jennifer sebagai gold digger, sebagai cewek matre, sebagai cewek nggak benar, sebagai cewek berusak rumah tangga orang. Pokoknya pada saat itu, media justru lebih membela Lisa meskipun dia adalah pelaku, dibanding Jennifer meskipun dia adalah korban. Kemudian pada saat itu media mengurai tentang alasan kenapa mereka berdua nggak bercerai. Jadi menurut media, dari pihak Lisa pada saat itu kan tahun 90-an, wanita selalu dituntut untuk nurut sama suaminya, untuk nggak ngebantah, untuk selalu memahami, untuk selalu mengerti, untuk selalu memaafkan. Dan lagi, bercerai di komunitas Asia, kemudian jadi janda cerai hidup, itu tuh bener-bener sesuatu yang memalukan. Jadi kayak untuk Lisa, lebih ke tekanan sosial yang kemudian ngebuat dia nggak bisa bercerai dari Jim. Sementara dari sisi Jim, dia memulai semua pekerjaannya, semua bisnisnya tuh bareng-bareng sama Lisa. Semuanya dimulai dari nol bareng sama Lisa. Jadi kalau dia bercerai sama Lisa, artinya dia harus membagi setengah kekayaannya bareng sama Lisa atau bahkan lebih. Karena perceraian mereka, alasannya karena dirinya melakukan perselingkuhan. Jadi kayak dari semua hal mereka berdua benar-benar nggak mungkin untuk bercerai pada saat itu. Kemudian untuk Jennifer dan bayinya, orang-orang percaya kalau mungkin Jennifer udah mengkonfrontasi Lisa lagi. Dia udah memancing amarahnya Lisa. Bahkan mungkin Jennifer dengan sengaja mengundang Lisa datang ke apartemennya. Dan entah gimana mereka kemudian ribut besar yang mungkin di situ si Lisa nih baru mengetahui tentang keberadaan Kevin yang itu kemudian makin ngebuat dirinya marah, makin ngebuat dirinya sakit hati. Jadi kayak benar-benar pada saat itu orang-orang lebih percaya kalau Jennifer adalah orang yang ngebuat Lisa marah sampai akhirnya Lisa bisa berbuat hal seperti itu. Apalagi kayak sebelum-sebelumnya, hal paling jauh yang Lisa lakukan adalah sobek-sobek bajunya Jennifer yang sengaja Jennifer tinggalin di rumahnya Lisa. Dan gimana bisa orang seperti Lisa yang sebelumnya nggak pernah melakukan hal sebrutal itu bisa Jennifer, bahkan tusuk dia sampai 18 kali kalau bukan karena Jennifer yang benar-benar mengkonfrontasi Lisa dengan parah banget. Dan alasan Lisa Kevin, orang-orang percaya kalau mungkin itu dilakukan sama Lisa untuk menyelesaikan rasa sakit hatinya karena dia nggak mau berurusan lagi sama apapun yang berhubungan sama Jennifer. Dan Kevin dia jelas-jelas terhubung sama Jennifer dan suaminya. Entah Lisa baru mengetahui tentang keberadaan Kevin pada saat itu atau sebelumnya, tapi yang jelas waktu dia ngeliat Kevin mungkin dia benar-benar ngerasa sakit hati, jadi makanya dia Kevin. Persidangan Lisa digelar dan Jim memutuskan untuk nggak bersaksi melawan istrinya. Dia justru memilih untuk berada di Taiwan selama proses persidangan Lisa dan nggak pernah sama sekali balik ke California. Entah dia lakuin ini karena berduka atas meninggalnya Jennifer dan Kevin atau dia merenungi perbuatannya. Mungkin dia menyesal dengan perselingkuhan yang dia lakukan karena kalau seandainya dia nggak melakukan itu, Jennifer yang berusia 24 atau 25 tahun masih hidup, rumah tangganya bakalan baik-baik aja, istrinya nggak bakalan dipenjara dan dirinya nggak bakalan memiliki anak yang meninggal karena
Kemudian dengan keputusan Jim yang sama sekali nggak pernah hadir di persidangan untuk bersaksi melawan Lisa, orang-orang percaya kalau mungkin ini dilakukan Jim untuk melindungi istrinya, untuk menebus rasa bersalahnya sama Lisa karena udah melakukan perselingkuhan, untuk melindungi istrinya dari perbuatan yang dia mulai, atau karena tekanan sosial. Karena pada saat itu yang namanya jelek bukan cuma nama Jennifer, tapi juga namanya Jim. Walaupun nggak sejelek namanya Jennifer yang udah diberitain aneh-aneh, gold digger, wanita nggak beres, wanita nggak bener, dan hal-hal semacamnya. Kemudian Jim juga diketahui mengirim surat ke hakim di kasus Lisa. Dia meminta agar hukuman istrinya diringankan, dan dia juga bilang kalau Lisa tuh benar-benar sabar banget, apalagi selama masa yang membuatnya kehilangan arah. Mungkin selama masa yang waktu dirinya berselingkuh dengan Jennifer, dia cerita tentang kesabarannya Lisa selama waktu itu. Dan hakim di kasus ini juga menerima 400 surat dari orang-orang yang kebanyakan dari mereka meminta biar hukumannya Lisa diringankan. Kemudian selama persidangan, tim membela Lisa bilang kalau Jim adalah pelakunya. Kalau waktu pertama kali Jim datang ke apartemennya Jennifer sama Kevin pada 18 Agustus, di situ dia Jennifer sama Kevin, kemudian dirinya pergi dan pura-pura datang lagi, kemudian menemukan mereka berdua. Tapi jelas-jelas itu nggak mungkin, karena bahkan Lisa mengakui kalau dirinya memang datang ke tempat tersebut, mereka ribut, dan Jennifer kemudian kepleset, nggak sengaja tusuk ke dirinya sendiri, dan bener-bener nggak mungkin Jim yang ngelakuin itu karena DNA yang ditemukan di sana adalah DNA-nya Lisa. Lisa menjalani 2 kali persidangan, karena di persidangan pertama juri nggak bisa bersuara bulat, setengah bilang salah dan setengah lagi bilang enggak. Dan di persidangan kedua itulah akhirnya para juri memutuskan kalau Lisa bersalah dan Lisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Oktober 1999 Lisa mengajukan banding dan bandingnya dikabulkan karena ternyata waktu dia ditangkap dia nggak diinfokan tentang hak konstitusional. Kemudian polisi dengan sengaja mendorong dan menjebak Lisa dengan buat dia ngobrol sama Jim yang ternyata omongan mereka tuh direkam secara diam-diam. Kemudian karena hal ini pihak pengadilan melakukan tawar-menawar dengan Lisa. Mereka bilang kalau Lisa dengan sadar mengaku bersalah atas apa yang terjadi sama Kevin dan Jennifer, dia bakalan dihukum selama 11 tahun penjara dan setelahnya dia bakalan dideportasi, dia bakalan dikembalikan ke negaranya. Dan untuk hal ini Lisa kemudian setuju. Jadi dia kemudian menjalani masa hukumannya yang pada Juni 2001 dia bebas dan kemudian langsung dideportasi ke Taiwan. Dan setelahnya nggak pernah ada kabar terbaru lagi tentang Lisa, gimana kabarnya di Taiwan, dia tinggal di mana, apakah selama waktu itu dia masih bareng sama Jim, apakah rumah tangga mereka baik-baik aja, atau mereka udah meninggal, atau gimana. Nggak pernah ada update apapun lagi untuk sosoknya Lisa. Informasi lain tentang kasus ini, kayak apa alasan Lisa melakukan itu, apa motifnya, dan apakah ini berencana, atau yang nggak disengaja, semua hal itu nggak pernah diungkap ke publik. Kemudian di sisi lain, orang tua Jennifer menuntut Jim sebesar $2 juta dengan alasan kalau Jim gagal untuk melindungi Jennifer dan bayinya dari konfrontasi antara Jennifer dengan Lisa. Tapi nggak pernah ada informasi lanjutan untuk tuntutan ini. Apakah mereka berhasil menuntut Jim sebesar $2 juta tersebut? Atau apakah kasus ini diselesaikan di belakang layar? Apakah Jim memberikan uang sebesar $2 juta tersebut? Atau Jim kayak menutup kasus ini biar nggak diberitain dimanapun lagi, nggak pernah ada berita apapun untuk kasus ini. Kemudian waktu orang tua Jennifer tahu tentang hasil bandingnya Lisa, di situ mereka benar-benar kecewa banget, mereka nggak terima kalau anak mereka dibebaskan dalam waktu sesingkat itu. Tapi kayak apa yang bisa mereka lakuin? Dan sebenarnya dari awal, meskipun apa yang Lisa lakuin adalah salah, dari awal Jennifer adalah pihak yang bersalah. Meskipun, lagi-lagi aku bilang, nggak seharusnya Lisa melakukan itu. Tapi tetap balik lagi, kalau seandainya Jennifer nggak melakukan hal itu, semuanya nggak bakalan kayak begini. Kemudian masih tentang Jim, jadi beberapa waktu setelah Lisa melakukan hal itu ke Jennifer dan Kevin, Jim dituntut karena diketahui kalau perusahaannya menjual barang secara ilegal. Jadi, ini akhir untuk kasusnya Lisa, Jim, dan Jennifer. Gimana menurut kalian? Dan Lisa itu pasti sakit banget dikhianatin sama seseorang yang kamu udah bareng-bareng sama dia dari nol, kalian udah bersama selama 20 tahun lebih, terus dia tiba-tiba bareng sama cewek lain, punya anak dari cewek lain, itu pasti sakit banget. Tapi tetap, apa yang Lisa lakukan ke Jennifer dan Kevin nggak bisa dibenarkan sama sekali. Dan korban yang benar-benar korban di sini tentu aja adalah Kevin, karena dia nggak tahu apapun, tapi dia berakhir dengan cara seperti itu. Jadi segini kasus untuk hari ini. Makasih kalian udah nonton videoku sampai akhir. Kita ketemu di video-video lainnya.